Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Isyanisi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai harga diri rendah dari mata kuliah keperawatan jiwa. Baiklah, pengertian dari harga diri rendah. Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah hati dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Adanya perasaan hilang kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai ideal diri. Nah, ada etiologi dari harga diri rendah. Yang pertama, terpapar situasi traumatis. Yang kedua ada kegagalan berulang, yang ketiga kurangnya pengakuan dari orang lain, yang keempat ada ketidakefektifan mengatasi masalah kehilangan, yang kelima gangguan psikiatri, yang keenam ada penguatan negatif berulang, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah ketidaksesuaian budaya. Ada faktor yang mempengaruhi harga diri rendah. Yang pertama ada faktor predisposisi, yang terdiri atas biologi, faktor herediter atau keturunan, seperti adanya riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Yang kedua, psikologi, yaitu masalah psikologi yang dapat menyebabkan timbulnya harga diri rendah adalah pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, penolakan dari lingkungan dan orang terdekat, serta harapan yang tidak realistis, kegagalan berulang, kurang mempunyai tanggung jawab personal, dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada orang lain merupakan faktor lain yang menyebabkan gangguan jiwa. Yang ketiga ada faktor sosial budaya. Pengaruh sosial budaya yang dapat menimbulkan harga diri rendah adalah adanya penilaian negatif dari lingkungan terhadap klien, sosial ekonomi rendah, pendidikan yang rendah, serta adanya riwayat penolakan lingkungan pada tahap tumbuh kembang anak. Yang kedua ada faktor presipitasi. Yang pertama terdiri atas riwayat trauma seperti adanya penganiayaan seksual dan pengalaman psikologis yang tidak menyenangkan, menyaksikan peristiwa yang mengancam kehidupan, menjadi pelaku, korban maupun saksi dari perilaku kekerasan. Kedua ada ketegangan peran. Ketegangan peran dapat disebabkan karena yang pertama transisi peran perkembangan, perubahan normatif yang berkaitan dengan perubahan seperti transisi dari masa anak-anak ke remaja. Yang kedua ada transisi peran situasi terjadi dengan bertambahnya atau berkurangnya anggota keluarga melalui kelahiran atau kematian. Dan yang ketiga transisi peran sehat sakit merupakan akibat proses pergeseran dari kondisi sehat sakit. Ada tanda dan gejala dari pasien dengan harga diri rendah. Yang pertama tanda dan gejala mayor. Tanda objektifnya enggan mencoba hal baru, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk. Gejala subjektif, menilai diri negatif, misalnya tidak berguna, tidak tertolong. Yang kedua, merasa malu atau bersalah. Yang ketiga, merasa tidak mampu melakukan apapun. Yang keempat, meremehkan kemampuan mengatasi masalah. Yang kelima, merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan positif. Yang keenam, melebih-lebihkan penilaian negatif terhadap diri sendiri. Dan yang ketujuh, menolak penilaian positif tentang. Yang selanjutnya ada tanda dan gejala minor. Yang pertama, tanda objektif, kondisi mata kurang, lesu, tidak bergairah. Yang ketiga, berbicara pelan dan diri. Yang keempat, pasif. Yang kelima, perilaku tidak asertif. Yang keenam, mencari penguatan secara berlebihan. Yang ketujuh, bergantung pada pendapat orang lain. Yang kedelapan, sulit membuat keputusan. Dan gejala subjektifnya dari tanda dan gejala minor adalah yang pertama, merasa sulit konsentrasi. Yang kedua, sulit tidur. Dan yang ketiga, mengungkapkan keputusasaan. Baiklah, ada akibat dari terjadinya harga diri rendah. Harga diri rendah menyebabkan perasaan kosong dan terkadang menyebabkan depresi, rasa gelisah, atau rasa cemas. Harga diri rendah dan pengalaman hidup yang penuh tekanan berpotensi memicu pemikiran dan perilaku bunuh diri. Perasaan tidak yakin pada diri sendiri berakar pada konsep diri yang tidak baik. Lebih tepatnya lagi,
karena harga diri yang rentan atau rendah diri akibat yang ditimbulkan oleh perasaan rendah diri. Ini bisa bermacam-macam. Salah satu efek negatifnya adalah tidak bisa merasa diri cukup berharga untuk mendapatkan apa yang diinginkan, hingga pada akhirnya akan mengisolasi diri pada lingkungan dan kelompok. Orang yang rendah diri akan cenderung menarik diri, menyadari serta menghindari kontak dengan orang lain, dan beresiko terjadi isolasi sosial. Ada dampak dari harga diri rendah. Yang pertama, respon adaptif, yaitu aktualisasi diri dan konsep diri yang positif serta bersifat membangun dalam usaha mengatasi stresor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri sendiri. Yang kedua, respon maladaptif, aktualisasi diri dan konsep diri yang negatif serta bersifat merusak dapat dapat usaha mengatasi stresor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam diri sendiri. Yang ketiga, aktualisasi diri. Respon adaptif yang tertinggi karena individu dapat mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, ada konsep diri positif, yaitu individu dapat mengidentifikasi kemampuan dan kelemahan secara jujur, dan dalam penilaian suatu masalah individu berpikir secara positif dan realistis. Yang selanjutnya ada harga diri rendah, transisi antar respon konsep diri adaptif dan maladaptif. Selanjutnya ada difusi identitas, suatu kegagalan individu untuk mengintegrasikan berbagai identifikasi masa kanak-kanak dalam kepribadian psikososial dewasa yang harmonis. Dan yang terakhir ada depersonalisasi, yaitu suatu perasaan yang tidak realistis dan keasingan dirinya dari lingkungan. Hal ini berhubungan dengan tingkat ansietas, panik, dan kegagalan dalam hal realitas. Individu mengalami kesulitan dalam membedakan diri sendiri dan orang lain, dan tubuhnya sendiri merasa tidak nyata dan asing baginya. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai harga diri rendah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.